Anda kembali bersama kami di Liputan 6 Pagi bersama saya Muhammad Tahir dan Senandung Nacita. Ya, saudara, ini selanjutnya adalah perkembangan terbaru dari Mentawai. Bencana gempa diiringi gelombang tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat hingga kemarin masih sulit dijangkau. Dan akibatnya bantuan untuk korban yang selamat pun belum banyak yang sampai di lokasi dan tingginya gelombang air laut membuat kapal-kapal kecil tidak berani menuju lokasi. Beginilah kondisi pasca gempa dan gelombang tsunami yang melanda sejumlah kawasan di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dilihat dari udara. Gempa diiringi gelombang tsunami yang terjadi Senin malam itu telah meluluh lantakkan sejumlah kawasan di Kepulauan Mentawai. Data dari Pemkab Kepulauan Mentawai menyebutkan kawasan Pagai Utara dan Selatan tergolong lokasi terparah diterjang gelombang tsunami. Rumah-rumah penduduk dan bangunan yang ada di Dusun Munte Baru-Baru dan Sikakap yang berada di Kecamatan Pagai Utara sudah rata dengan tanah. Hingga hari ini data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 154 orang meninggal dunia dan sekitar 400 orang dinyatakan hilang. Sementara itu warga yang harus mengungsi mencapai 2.100 kepala keluarga. Upaya pertolongan serta bantuan pun sulit dibawa ke lokasi karena buruknya cuaca di perairan Laut Mentawai. Apalagi untuk sampai ke lokasi hanya bisa menggunakan kapal-kapal kecil yang tidak kuat dihadang ombak besar. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Saudara, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin berada di Padang, Sumatera Barat setelah mempercepat lawatannya ke Vietnam. Namun pada saat berada di kota Padang, Saudara, Presiden Yudhoyono bukan membahas mengenai penanganan bencana pasca gempa dan gelombang tsunami yang melanda Mentawai dengan 154 orang korban jiwa. Ya, ini Presiden rupanya malah berbicara soal Gunung Merapi meletus yang menyebabkan puluhan orang meninggal dunia. Padahal masyarakat berharap kedatangan Presiden adalah untuk membantu masalah yang dihadapi korban gempa dan tsunami. Mari kita ajak masyarakat kita rasional. Kalau irasional, tidak percaya pada pemerintahnya, tidak percaya sesuatu yang ilmiah, tidak percaya sesuatu yang untuk menyelamatkan mereka, yang berbahaya tenang. Kita harus keras mengajak, menyelamatkan, mendidik agar rakyat mempercayai pemerintahnya, sesuatu yang scientific ilmiah, bukan tahayul, bukan mitos, bukan ini itu. Ya, bicara soal upaya pencarian jenazah korban gempa yang diiringi oleh gelombang tsunami yang terjadi di Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, hingga hari kemarin ternyata masih terus dilakukan oleh warga. Meski dengan menggunakan peralatan seadanya, mereka berharap masih bisa ditemukan korban lain karena masih 400 orang lagi yang belum diketahui keberadaannya. Ya. Seorang korban selamat dari terjangan tsunami tak kuasa menahan tangis saat menemukan jenazah mertuanya setelah dicari sejak Senin malam lalu. Hanya tangis yang bisa keluar setelah mengetahui jenazah sang mertua ditemukan tapi dalam keadaan meninggal. Sang mertua hanyalah satu dari 154 korban tewas menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana hingga Rabu kemarin. Sedangkan 400 lainnya dikabarkan belum diketahui keberadaannya. Di Dusun Munte Baru-Baru, Sikakap, Kepulauan Mentawai ini terdapat sekitar 3.000 jiwa atau 73 kepala keluarga. Hingga kemarin baru 67 jenazah yang ditemukan, sementara 131 lainnya masih dinyatakan hilang. Sudah ada ketemu, ada yang belum, ada yang tidak belum ketemu. Masih banyak. Upaya pencarian korban yang hilang juga menemukan kesulitan. Warga hanya menggunakan peralatan sederhana untuk mencari anggota keluarganya yang kemungkinan masih tertimbun bangunan yang rubuh dihantam tsunami. Selain korban jiwa, ratusan rumah dan bangunan lainnya nyaris rata dengan tanah setelah disapu gelombang tsunami. Belum lagi dengan lahan pertanian dan barang-barang berharga lainnya yang tidak sempat diselamatkan karena bencana ini terjadi pada malam hari. Wapres Budiono dan rombongan juga mendatangi lokasi bencana yang tergolong parah di Mentawai ini. Di hadapan korban, Wapres hanya menyatakan akan memikirkan kerugian yang telah dialami warga. Kita pikirkan ini kan harus
membangun kembali ini kalau seperti ini kita lihat. Lalu mata pencariannya bagaimana? Kalau kapal-kapalnya sudah hilang semua ya harus kita pikirkan juga nanti. Itu tahap selanjutnya ya. Kedatangan Wapres Budiono bersama rombongan di lokasi bencana sekitar 1,5 jam diharapkan membawa bantuan buat korban, sebab belum banyak bantuan yang datang karena sulitnya medan menuju lokasi. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Dusun Munte Baru-Baru, Pagai Utara, Kepulauan Mentawai. Tantangannya terbilang sulit tapi harus berpacu dengan waktu. Karena itulah sepertinya ratusan relawan dan sejumlah bantuan bagi korban gempa di tsunami di Mentawai, Sumatera Barat ini sangat dibutuhkan keberadaannya dan pada hari Rabu kemarin baru bisa disalurkan. Penyaluran bantuan ini termasuk terlambat karena cuaca buruk untuk bisa mencapai lokasi bencana. Sejak Rabu siang kemarin, bantuan berupa bahan makanan dan obat-obatan bagi korban gempa dan tsunami di Mentawai, Sumatera Barat diangkut ke kapal Labobar milik PT Pelni. Tidak hanya bahan makanan, kapal pembawa bantuan ini juga membawa relawan yang akan membantu proses evakuasi dan juga keluarga korban secara gratis. Kemanusiaan kan di sana belum tersentuh sama sekali dan kita mungkin relawan pertama yang akan datang ke sana. Mudah-mudahan nanti kapal Labobar ini bisa langsung ke sana karena informasi terbaru ini kapal tidak bisa masuk ke sana karena badai. Nah, ada juga kabar dari teman-teman, dari Om, dari semua keluarga yang saya informasikan kalau boleh kita di sini. Tapi kita belum tahu keadaan kamu seperti apa. Rencananya kapal Labobar akan diberangkatkan Rabu sore dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, menuju Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatera Barat. Dari Padang, kapal bantuan yang membawa makanan, obat-obatan, dan tenaga medis juga diberangkatkan Rabu kemarin. Kapal berangkat dari Pelabuhan Pol Air Bungus, Padang, berlayar sekitar 10 jam untuk sampai di lokasi bencana. Itu pun jika tidak dihadang badai. Jika terjadi gelombang dan badai, masa berlayar bisa lebih lama. Selain bantuan, kapal milik Mabes Polri ini juga akan mengangkut tim penyelamat dari Brimob dan Samapta Polda Sumbar. Tim Liputan 6 melaporkan dari Padang, Sumatera Barat dan Jakarta.